Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin bid'ah. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, kajian rutin kita Mudarul Ahkam rahimahullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, tidak lain tidak bukan dalam rangka talabul ilmi, tafaqquh fid din, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita masuk menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah pula kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang berusaha komitmen terhadap sunnah beliau hingga yaumul qiyamah yang berjibas lagi. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kita sudah menyelesaikan beberapa bab. Di antara yang sudah kita selesaikan dari bab Umdatul Ahkam adalah kitab Taharah. Kemudian kitab Shalah yang kitab tersebut cukup tebal kita selesaikan. Kemudian kitab Siyam, yang mana pembahasan ini khusus kita bahas dahulu ketika pekan-pekan Ramadan dalam 2 tahun. Dan terakhir adalah kitab zakat yang kita akhirkan dari pembahasan kitab Ramadan karena membutuhkan konsentrasi dan mungkin yang memang tidak ada mungkin bulan-bulan khusus, sehingga kita bahas kitab zakat setelah selesai dari kitab sholat. Kita dahulukan pembahasan kitab Siyam karena memang momen-momen tersebut dibutuhkan fikihnya agar kita lebih mantap dalam beribadah di dalam bulan Ramadan. Nah, untuk malam ini kita sudah baru masuk pada kitab Al-Hajj, kitab tentang haji. Yang mana Syekh Abdul bin Abdul Rahman Al-Basa rahimahullah taala memberikan muqaddimah, memberikan pengantar sebelum kita diantarkan masuk pada bab-bab yang dari hadis-hadis Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan al-hajju lughatan al-qasdu, bahwasanya haji secara bahasa artinya adalah tujuan. Al-qasdu
Wa syar'an al-qasdu ila baitil haram. Ada secara istilah yang dimaksud tujuan di sini adalah menuju ke Baitullah al-Haram. Li'amalin makhsusah, untuk mengamalkan amalia khusus fi zamanin makhsusin, pada waktu-waktu khusus. Sehingga apabila dikatakan haji, ya haji adalah yatawajjah, menuju. Tetapi apabila dimaksudkan secara syar'i, secara istilah adalah haji adalah amalia khusus pada waktu khusus yang kita tujukan ke Baitullah al-Haram. Lalu kata beliau, kepada al-musallif bis-shalah li'anna ahammu arkanid-din ba'da syahadatain. Penulis yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi memulai kitab Mundahul Ahkam beliau dengan kitab shalah, atau yang lebih tepat adalah kitab Thaharah yang tadi saya sebutkan. Lalu kitab shalah, Thaharah sebagai pengantar masuk ke dalam kitab shalah, karena dia adalah rukun terpenting setelah dua kalimat syahadat. Wasana bizakah, lalu menomor-duakan setelah kitab shalah dengan kitab zakat. Li'anna qarinatuha fi ayatil Qur'anil Karim, karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan antara ibadah shalah dengan ibadah zakat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wasala sabis siyam likauni yajibu ala kulli sana, yajibu kulla sana. Lalu penulis yaitu Syekh Abdul Ghani mempertigakan pembahasan tentang puasa, karena puasa ini wajib pada setiap tahun. Wa yutiruhu wa yaqumu bihi al-jumhur minal muslimin, yang mana ibadah puasa ini mampu dilakukan dan dikerjakan oleh sebagian besar atau jumhur, mayoritas kaum muslimin. Wa akhara al-hajja li'annahu la yajibu illa maratan fil umr. Lalu mengakhirkan pembahasan tentang haji, karena ibadah haji adalah tidak wajib kecuali sekali dalam seumur hidup. Wa la yajibu illa 'alal muqdirin, dan ibadah haji tidaklah wajib melainkan bagi orang yang mampu. Wa hum aqallu minal 'ajizin, dan mereka adalah yang paling sedikit dari orang-orang yang tidak mampu. La yajibu illa maratan fil umri wa la yajibu illa 'alal muqdirin. Tidaklah haji diwajibkan kecuali satu kali seumur hidup, dan satu kali umur hidup itu pun hanya bagi orang-orang yang mampu mengerjakannya, baik orang yang mampu secara fisik maupun mampu secara finansial. Waqad sabata bil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah, dan haji ini telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'anul Karim, sunnah maupun ijma' umat. Di dalam kitab Al-Qur'an, kita bisa lihat di dalam surah Al-Hajj ayat 26 sampai 27. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa idbaqna Ibrahim makal bait alla tusyrika bi syai'an wa tahhir baita lil-qaifin. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka untuk Ibrahim makal bait, tempat dijadikan Baitullah, agar tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, dan bersihkanlah tempatmu untuk orang-orang yang tawaf, wal qaimin, dan orang yang qiyam sedang sholat, wal ruk'i sujud, dan orang-orang yang rukuk lagi sujud. Wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin
kulli fajjin 'amiq, dan umumkanlah untuk manusia dengan haji yang mendatangimu baik dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendara, yang mana mereka datang dari berbagai tempat. Di surat Al-Hajj ayat 26 dan 27. Kemudian di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW menjelaskan tentang haji, fa'ahla bitauhid labbaik Allahumma labbaik, dan orang yang bertalbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Yang mana kita sudah menghafal insyaallah lafalnya. Kemudian juga ini tetapkan berdasarkan ijma' ulama, fa wujubuhu ma'lumun min ad-dini bil darurah, sehingga kewajibannya telah diketahui dalam agama ini secara pasti. Wa furiḍa sanata 90 min al-hijrah, yang mana haji ini diwajibkan pada tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Wa lam yahujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa marratan wahidatan sanata 20. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji kecuali satu kali. Tidaklah beliau alaihi salatu wasallam berhaji melainkan satu kali, yaitu pada tahun ke-10. Ba'da an tahharul baita min athari syirk, setelah beliau membersihkan Baitullah dari pengaruh-pengaruh kesyirikan, dari berbagai berhala dan patung. Amma fadluhu, adapun keutamaannya, kata beliau, laqad waradat fihi nusus al-katsirah sahihah, terdapat di dalam nas-nas yang banyak lagi sahih keutamaan haji. Tetapi beliau di sini tidak menyebutkan semuanya. Beliau hanya menyebutkan satu saja, minha, di antaranya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang diterima tidak ada balasan yang setimpal dengannya kecuali surga. Mabrur ay maqbul. Amma hikamuhu asraruhu, adapun hikmah dan rahasianya, fa'aktsar min an tuhsa, maka banyak sekali untuk dihitung. Apabila kita menghitungnya akan sangat banyak sekali. Wala yu'fiha bayanan, dan tidak mencukupinya untuk dijelaskan illa tasarif al-mustaqillah fil asfaril muqawwalah. Bila dijelaskan tentu membutuhkan tulisan yang terpisah, tidak bisa diselipkan hanya dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam fil asfaril muqawwalah, pada kertas-kertas yang tebal. Wal ulima binudah, maka di sini disebutkan atau disampaikan sedikit darinya, liyaqul qari ala kulli min usri, agar para pembaca memahami yang sedikit ini dari yang banyak, min asrar syariat ar-rasyid, dari rahasia syariat haji yang ar-rasyid ini terbimbing ini. Wa hadafu al-hamidah, tujuannya yang terpuji. Fa yara'ana lahu dinan, sehingga dia melihat bahwasanya dia memiliki agama Islam, yahdafu bi ibadatihi ila salahin wa dunya, yang mana dalam agama Islam ada tujuan dengan ibadahnya untuk kebaikan agama dan dunia, bukan semata-mata kebaikan agama saja, tetapi ada kebaikan agama dan dunia. Bahkan
Islamil Azim. Haji adalah semisal muktamar atau konferensi Islam yang agung, yang besar. Wa hadha ijtima'ul al-hashid. Dan haji merupakan semisal rapat raksasa. Fihi minal manafi' ad-diniyah wa dunyawiyah. Di dalamnya terdapat manfaat agama dan dunia. Wa thaqafiyah, dan kebudayaan. Wa ijtimaiyah, sosial atau perkumpulan. Wa siyasa ma yafudul hasr wal ilm. Begitu pula manfaat politik yang tak terhitung saking banyaknya. Adapun manfaat dunia, fama yakunu bil haju min hadhihi ibadah jalilah ala tashtamilu ala anwa'in at-tadallul wal khudu' baina yadayillah. Adapun manfaat agama adalah terlihat dari apa yang ditegakkan oleh orang yang berhaji dengan ibadah yang mulia ini. Tergabung di dalamnya berbagai macam-macam ibadah, di antara tadallul, ketundukan, wal khudu', kepasrahan, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminha taqammul asfar. Di antara manfaat dunia di sini adalah fadilah perjalanan jauh. Wa infaqul amwal, disedekahkannya atau diinfakkannya harta pada jalan yang lurus. Wal khuruj min iladil hayat, dan keluar dari kehidupan keseharian. Kafalai asyab, semisal membuka baju, terlihatnya badan kita. Wastibdaluha bi izari waridah, dan menggantikannya dengan sarung dan selendang. Selendangnya bukan selendang kita pakai di Indonesia ya, yang kecil itu, tapi semisal sarung juga. Pakai khusus seperti sarung, tetapi dipakai di area atas dan tidak berjahit, tidak nyambung bulat, tapi terpotong. Hasil roksi, kepala yang terbuka. Ini menunjukkan bahwa salah satu keseharian kita selaku kaum muslimin hendaknya ditutup kepala kita, yang menunjukkan ini adalah adab orang timur. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i ketika Syekh Al-Munajjid ditanya apakah menutup kepala baik dengan songkok, dengan peci, dengan imam itu termasuk hal yang diharuskan bagi umat Islam, maka beliau menjawab bahwasanya Imam Syafi'i menggolongkan penggunaan peci ini tergantung dengan hurufnya. Yang pertama, sesuatu yang dijadikan huruf masyarakat dan tidak ada perintah atau larangan syar'i, maka yang diutamakan adalah huruf. Kemudian taksim kedua, pembagian kedua, huruf yang bertentangan dengan perintah atau larangan syar'i, maka yang diutamakan adalah huruf apa? Syariat. Sedangkan penggunaan songkok, penggunaan penutup kepala ini masuk pada kategori pertama. Tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Adapun yang kedua, huruf yang bertentangan dengan syariat, entah itu dengan perintah, semisal perintah menutup aurat, lalu kebiasaan masyarakat kita perempuannya suka memakai celana pendek, keluar rumah menggunakan motor, atau laki-lakinya yang keluar bermain bola di stadion, di lapangan dengan menggunakan celana pendek, maka ini bertentangan dengan syariat. Walaupun ini sudah umumnya, sudah sewajarnya, tetap kita harus dahulukan syariat. Walaupun hal itu sudah menjadi kebiasaan, tetapi ketika bertentangan dengan perintah atau larangan syariat, maka hendaknya hal yang sudah umumnya itu segera ditinggalkan.
Dan Al-Imam Syafi'i masih membagi lagi huruf yang tidak ada perintah dan larangan, yang tidak bertentangan dengan perintah dan larangan, disesuaikan dengan masyarakat setempat. Dan beliau mengatakan ada mujtama'ul gharb, masyarakat barat, maka mereka tidak asing dengan membuka kepala. Maksudnya masyarakat barat adalah Allahu a'lam, sepemahaman saya adalah masyarakat Eropa, masyarakat Eropa. Mungkin dari agama ada yang membagi berbab lahajat dari orang Jerman, orang Inggris, mereka biasa khutbah tidak pakai peci dan itu tidak masalah bagi mereka. Adapun bagi masyarakat Timur, maka adalah di antara huruf mereka adalah menutup kepala mereka, terutama bagi alimnya dan orang yang kibar sin, orang yang sudah tua. Ukuran itu ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 50. Nah, bagi yang merasa sudah 40 ke atas, hendaknya dibiasakan menutup kepala. Tapi sekali lagi ini bukan hal yang wajib, tetapi hal yang bisa mengurangi muruah, mengurangi kehormatan seseorang apabila dia tinggal di daerah yang membiasakan menutup kepala bagi umat muslim, yang maka hendaknya itu dia menggunakan kebiasaan ini. Bahkan kebiasaan ini masih bertahan di kalangan para masyayikh yang tidak hanya tinggal di Saudi Arabia, sebesar di Yordan. Kita lihat apabila di berita ya, dari orang Yordan, dari banyak negaranya biasa memakai pakaian resmi, tidak menggunakan untuk kepala. Tetapi masyayikh mereka yang datang dari Yordania ketika ke Indonesia itu memakai imamah. Makanya kebiasaan yang baik sehingga pantas untuk dipertahankan. Dan di sini ketika seseorang melakukan ihram, baik itu haji maupun umrah, di sini keluar dari kebiasaannya, yaitu membuka kepala. Waktu putih buat nisa, dan dia meninggalkan kewanian dan perempuan. Waktu kita di ahli syurur wal adfar, dan meninggalkan kemewahan dengan memotong rambut dan kuku. Sumatanakul baina hadil masyair, kemudian dia berpindah-pindah dari masyair, itu masyarakat tempat suci, dari Mina, Arafah dan seterusnya. Kullu hada bi qulubin khashi'ah, ini semua dengan hati yang khusyuk, penuh rasa tunduk, penuh rasa takut kepada Allah. Wa ayun damiyah, dan hati yang apa, dengan mata berlinang. Nah, itu karena terharu, karena antri yang cukup panjang di Indonesia belasan tahun, lalu mungkin dengan kondisi badan yang capek. Wa alsinatul mukabbirah mulabiyah, dan lisan yang terus bertakbir dan bertalbiyah. Qad hadabi asyauq ila baiti rabbihim, yang mana didorong oleh rasa rindu kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Nasina fi sabili dzarikal ahli, begitu pula dia melupakan untuk menuju tempat tersebut keluarganya, wal amwal, negaranya, wal amwal, rela melupakan harta yang banyak, tidak enak-enak, asal dia sampai ke tempat tersebut. Bayangkan beberapa jamaah karena mungkin traveling tidak nyambung ya, kondisi barunya teknis, sehingga mereka batal pergi haji. Ada yang terdapat di Singapura, ada yang terdapat di daerah-daerah dan seterusnya. Maka betapa membahagiakan ketika mereka sukses. Dan itu benar-benar kita lihat haji yang antriannya cukup jauh. Nasina fi sabili dzalika ahli wal amwala wal amwala wan nafsa wan nafis, melupakan jiwanya yang mungkin bisa bertaruh nyawa di sana karena kondisi yang sangat capek, wan nafis, dan hal-hal yang berharga. Fama tawasawabuhum fama tawasawabuhum 'inda rabbihim, maka apa yang kau lihat dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma thaqafiyah, adapun dari sisi kebudayaan, faqad amara Allah Ta'ala bis-sayr fil ardi lil-istibsar wal i'tibar. Adapun dari sisi kebudayaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan perjalanan di atas muka bumi istibsar, untuk memandang, untuk mengambil pelajaran dan mengambil pesan-pesan yang tersirat dari berbagai perjalanan yang dia tempuh. Fa fihi min ma'rifati ahwalin nas, yang mana di dalamnya terdapat pengetahuan tentang kondisi masyarakat. Wal ittisal bihim, adanya interaksi dengan mereka. Wa ta'aruf 'ala syu'unil wufud, dan memahami atau mengenali tentang kondisi para delegasi atau perwakilan dari berbagai negara dan daerah. Allati tumassilu asqa'il 'alam kulli, yang mana mereka mewakili daerah-daerah di dunia seluruhnya. Ma yazidul insan basiratan wa ilman, apa yang menambah bagi seseorang itu wawasan dan keilmuannya. Idza ta'amul bi ulama'ihim, yang mana dia dapat berinteraksi dengan ahli ilmu mereka. Wa tasala bi nubahaihim, dan berinteraksi dengan para cendekiawan mereka. Fa yajidu li kulli ilmin wa fannin ta'ifatan tumassiluhu, maka dia mendapati dari seluruh ilmu dan cabang ilmunya ada kelompok yang dapat mewakilinya. Ada kelompok yang mewakili dari ilmu-ilmu tersebut. Ada yang ahli sejarah datang ke situ, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli apa lagi? Nahwu, hadis, dan lain-lain. Amal ijtimaiyah wa siyasah, ada dari sisi sosial dan politik, sospol. Fa'inal hajjah mu'tamarun 'azim, maka sesungguhnya haji adalah konferensi besar. Yaqumu wufudan mutawanniyah mutanawwiyah al-ulum, yang mencakup delegasi-delegasi atau perwakilan-perwakilan dari berbagai ilmu, mukhtalifat as-saqafah, kebudayaan yang bermacam-macam, mutabayyinah al-ijtihad wal naza'at, begitu pula al-ijtihad. Al-ijtihad adalah kecenderungan dan pandangan yang berbeda-beda. Ijtihad artinya apa? Kecenderungan. Naza'at dan pandangan-pandangan yang berbeda. Fa idza ijtama'a kullu hizbin bi hizbihi, apabila berkumpul setiap kelompok dengan yang sesuai dengan mereka, wa kullu ta'ifatin bi syabihatiha, dan setiap kelompok dengan yang sesuai dengannya, begitu kalimatnya. Wa masralu lajal hukumah al-wahidah, mereka mewakili seperti komite pemerintahan yang satu dalam tempat yang besar, dalam tempat yang satu tersebut itu momen ibadah haji. Wa rasulullah ta'ahum al-ghabir wal hadir wal mustaqbal, mereka mempelajari kondisi mereka yang dahulu, saat ini, dan yang akan datang. Wa ra'au man ladzi akharahum wa man ladzi yuqaddimuhum, dan mereka melihat apa yang membuat mereka tertinggal dan apa yang membuat mereka maju. Wa ma hiya asbabul furqah bainahum, dan apa sebab yang menjadikan mereka berpecah belah. Mengidentifikasi sebab perpecahan terhadap kaum muslimin. Wa ma asbabul ikhtilaf wal ijtima', dan sebab-sebab yang menjadikan persatuan dan kebersamaan. Wa tauhidul kalimah, dan penyatuan kalimat yang sama. Wa bahatsu syu'unahum ad-diniyah wa siyasah wa siyasiyah wal ijtima'iyyah wal iqtisadiyah ala asasil mahabbah wal islamiyah. Mereka membahas tentang urusan agama, politik dan sosial, ekonomi,
wajibul wahdah walil qiyam, dan dengan semangat kesatuan dan ilmiah, yaitu keterpaduan. Asbahu yadan wahidatan dida'u bihim, mereka menjadi seperti satu tangan di hadapan musuh-musuh mereka, itu di hadapan muslimin senantiasa merongrong kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Wa quwwatan marhubatan, mereka menjadi kekuatan yang disegani fi wajhil mu'tadi alaihim, di hadapan orang-orang yang menyerang mereka. Wa bihadza yasiru lahum qiyam mustaqil khas, maka dengan ini jadilah mereka memiliki qiyam mustaqil, kesatuan yang khusus, yang khas, esensial, diperhatikan, yang memiliki kekhasan, lalu mumayyizah, memiliki keistimewaan. Wa ahdafuhu wa maqasiduhu, baik secara tujuan maupun maksudnya. Yusma'u sawtuhu, suara mereka akan didengar. Wa yuzli ila kalimatihi, kalimat mereka kaum muslimin akan diperhatikan. Wa yusabu lahu al-hisab, dan akan diperhitungkan sebagai kekuatan yang besar. Karena sudah mendengar kisah, kita jeda terlebih dahulu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tanpa baru bisa biasa.
والمبارك فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Muqaddimah Syahrullah yang dilakukan pembahasan tentang manfaat sosial politik dari pelaksanaan ibadah haji. Kata beliau, bihadza yasiru lahum qiyam mustaqil khas lahum mumayyizat. Maka dengan ini jadilah kaum muslimin seakan-akan mereka memiliki entitas yang mustaqil, yang merdeka, yang independen, yang memiliki kekhasan, lahum mumayyizat, memiliki keistimewaan. Wa ahdafuhu wa maqasiduhu, baik tujuan maupun maksudnya. Yusma'u sawtuhu wa yusghi ila kalimatihi, yang akan lebih didengarkan suaranya dan lebih diperhatikan pendapatnya. Wa yusabu lahu alfu hisab, dan lebih diperhitungkan sebagai kekuatan besar. Wa bihadza ya'udu lil muslimina 'izzuhum, maka dengan ini kemuliaan akan kembali kepada kaum muslimin. Wa yarji'u ilaihim sududuhum, begitu pula akan pulih kekuatan mereka. Wa yad'una daulatan islamiyah, daulatan islamiyah, dan mereka akan dapat membangun daulah Islamiyah, negara yang berdasarkan Islam kembali. Dusturuha kitabullah wa sunnatu rasulih, yang mana menjadi undang-undang yang Al-Quran dan Sunnah. Wa syi'aruha al-'adl wal musawah, semboyannya adalah keadilan dan kebersamaan. Wa hadafuha salihul 'am, dan tujuannya adalah kebaikan untuk umum. Wa ghayatuha al-amn wassalam, dan tujuan tertinggi adalah keamanan dan perdamaian. Hina ini tertajiu ilahi anwar dunia, pada saat itu perhatian dunia akan tertuju kepada mereka. Wa tasmu zaman ilaihim, dan dari waktu akan ada di tangan mereka. Wa yumsikuna bi aidihim, mereka akan mengendalikannya dengan tangan-tangan mereka. Wa yuqawwiduna majalisa dunya al-dhulmi wal baghi, mereka akan meruntuhkan dewan-dewan atau majelis-majelis yang terbangun di atas kezaliman dan penindasan. Tujuannya bisa saya juga pas baca ini itu sangat jauh ya, nanti saya akan jelaskan. Wa yadluna ala anqadhiha al-'adl wal ihsan, dan akan membangun di atas puing-puingnya, puing-puing yang sudah rapat saat ini di negara-negara Islam. Walaupun secara kerakyatan masih terbangun berbagai negara, tetapi terpencar-pencar, terpisah-pisah oleh negara dan wilayah. Dibangun di atasnya keadilan dan kebaikan. Wa bihadza yuqim salam, yang dengan ini ditegakkan perdamaian. Wa yastatibul amna, dan keamanan akan stabil. Wa tatajibu al-masalih allati tusna'u lil mawtid dari aslihatan ad-dima wal kharab, dan akan dialihkan pabrik-pabrik yang tadinya memproduksi senjata untuk kehancuran dan pemusnahan, ila an tahtari'a al-mu'iddat allati tusa'idu ala tasbir wa tasdid, dialihkan menjadi pabrik-pabrik yang membangun tercapainya produksi tanaman, kemudian produksi barang-barang umum yang bermanfaat bagi manusia. Wa ikhraju khairatil ardi, yang akan mengeluarkan kekayaan bumi. Fatahaqqaqa hikmah Allah bi khalqihi, dan akan terwujud hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi makhluknya. Wa yahilul khasba wa raha, dan akan tercapai al-khasb, kesuburan, dan al-raha, yaitu kesejahteraan. Wal amn wassalam, maka al-jaddi wal
berbicara di sini tentunya apabila yang datang adalah dari tokoh-tokoh Islam dari berbagai daerah dan satu pemikiran untuk disatukan di sini. Qadarullah masyaallah. Wa kana dzalika ma tahaqquqi amali hadal utama min lughatin wahidah. Akan tetapi harus ya, agar direalisasikan amal ini, terwujudnya amal atau cita-cita ini dari konferensi besar ini dengan bahasa persatuan, lughatul wahidah. Ya tafahamuna biha, yang saling dapat memahami. Wa awwal lughat bi dzalika lughatul Qur'an, maka bahasa yang paling utama adalah dengan bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab. Ini juga menjadi kelemahan kita, yang mana kebanyakan orang-orang yang berhaji ke sana adalah belum menguasai bahasa Arab dengan baik, kemudian tidak membawa cita-cita besar yang tadi disebutkan ketika berhaji. Kama annahu la budda min at-tanzim wa tasir wa ri'ayatin lil hakimi, ini yang paling besar. Sebagaimana hal ini harus diatur, dikoordinasikan dan diperhatikan oleh orang-orang yang berkuasa. Ya, tadi sebagaimana saya isyaratkan tadi, apabila ada yang kecilnya, tujuan-tujuan itu tidak dapat tercapai dengan benar. Wa idza qulta samawati hadhihi ijtima'at islamiyah fa hiya jaidan ayyuhal muslim al-mu'min anna tadinan 'aziman jalil al-qadri yaqsud minhu ba'da ibadatillahi salat al-qawli wa bisaqihi. Apabila Anda tahu manfaat dari pertemuan Islam, berbagai pertemuan Islam, maka engkau dapat pahami dengan baik wahai orang muslim dan mukmin bahwasanya engkau memiliki agama yang besar, yaitu Islam. Jalil qadri, yang tinggi derajatnya, yang mana memiliki tujuan selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholatul qaul wal bisaqihi wa bisaquhu, yaitu perbaikan terhadap alam semesta dan memperbaiki dan mengaturnya. Li'anna al-ijtima' wa aqdam wasilatin li jam'il ummah. Ini kata-kata yang patut dikutip menjadi kuat. Li'anna al-ijtima', karena perkumpulan, wa aqdam wasilatin li jam'il ummah adalah media paling besar untuk menyatukan umat. Media terbesar untuk menyatukan apa tadi? Perkumpulan. Bagaimana kita mau bersatu sedangkan apa? Ketika ada majelis taklim tidak berkumpul. Berkumpulnya ketika pada Ahmad. Sebagaimana kemarin saya lihat kajian. Wasilah wasilah dari jamil ummah wa taqdil kalimah adalah media terbesar untuk menyatukan umat dan menyatukan kalimat mereka. Menyatukan kalimat atau pendapat mereka. Oleh karena itu, fa innahu mu'minu bil ijtima'ati inayatan 'azimah. Oleh karena itu, diperhatikan berbagai perkumpulan dengan perhatian yang besar, tahqiqan untuk mewujudkan lil maqasidil karimah, yaitu tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang mulia. Fa kullu ala hadil ma'adil ijtima' fi masjidihim kulla yawmin khamsata waqt. Maka diwajibkan atas penduduk setempat, yaitu berkumpulnya mereka di masjid mereka setiap hari 5 kali, yaitu sholat 5 waktu. Wa furidha ala ahli balad amat al-ijtima' lil jumu'ah fi kulli usbu'. Lalu pada entitas atau pada kumpulan masyarakat yang lebih besar ada kewajiban setiap pekan, yaitu sholat Jumat. Wa furidha ala muslimina al-ijtima'u fi kulli 'am, dan ada pula yang diwajibkan atas setiap muslim perkumpulan pada setiap tahun, yaitu ibadah haji. Wa hadha mawdu'un khatirun tawil. Ini adalah tema yang penting dan panjang. Naqafi minhu bi hadzal isyar, maka kita cukupkan dengan hal yang tadi disyaratkan. Apabila dibahas secara panjang lebar tentu membutuhkan kitab dan majalah sendiri.
tempatnya. Wa yudhhiru dinahu, dan akan memenangkan agamanya. Wa yansuru awliyahu, dan menolong wali-walinya. Wa yudhillu a'da'ahu, yang merendahkan, menghinakan para musuhnya. Innahu qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha perkasa, Maha kuat lagi Maha perkasa. Kita masuk pada bab pertama, yaitu bab al-mawaqit. Mawaqit adalah jamak dari miqat. Dan miqat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah miqat zamaniyah dan miqat makaniyah. Ada miqat zamaniyah, jadi kalau topik kita familiarnya adalah miqat makaniyah, itu miqat tempat. Ada Dzulhulaifah, ada Juhfah, ada Yalamlam, dan Irmi dan lain-lain. Tetapi ternyata ada miqat zamaniyah, miqat waktu. Kata beliau asyhurul hajj, yaitu bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal, kemudian Qadah, wa asyarun min Dzulhijjah, ada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Miqat zamannya adalah bulan-bulan haji yang 3 bulan. Kemudian miqat zamaniyah, yang mana akan disebutkan dalam 2 hadis ini. Insyaallah akan kita bahas, walaupun mungkin kita terjemahkan dulu. Ada pun penjelasan yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wa ju'ilat hadhihi mawaqit ta'dhiman lil baitil haram. Dan dijadikan atau ditetapkan miqat-miqat ini sebagai bentuk pengagungan terhadap Baitul Haram. Wa takriman, dan pemuliaan liyahya ilaihi al-hujjaj wa zuban min hadhihi hudud. Pemuliaan terhadap orang-orang yang datang dari kalangan orang yang berhaji maupun berziarah. Berziarah di sini adalah orang-orang yang umrah pada batasan-batasan tersebut, baik batasan secara tempat yang nanti akan dijelaskan atau secara waktu. Mu'adzimina khadimina khashiyin, yang mana mereka dapat dalam keadaan mengagungkan Baitullah, dalam keadaan tunduk dan khusyuk. Walidha hurima ma haulahu min as-sayd, oleh karena itu diharamkan, dilarang pada area sekitar miqat makannya itu dengan untuk berburu, tidak boleh berburu. Wa qad isyajar, atau menebang pohon, li'anna fi dzalika istihfafan bi hurmatihi, karena apabila sama ada yang berburu di daerah apa tadi miqat tersebut, termasuk sikap istihfaf bi hurmatihi, sikap meremehkan atau menganggap sepele dari kehormatannya. Wa hadza min karomatihi, dan sikap tidak membesarkan dari kemuliaannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'alahu masabatan linnas wa amna. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan miqat tersebut adalah tempat berkumpul dan tempat keamanan. Wa razaqahum min as-samawati la'allahum yashkurun, dan memberikan rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Tapi hadis pertama atau hadis ke-207 pada bab mawaqit ini sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Abdullah. Yang pertama adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ahli Madinah, menetapkan miqat untuk penduduk Madinah dan Dzulhulaifah, di Dzulhulaifah. Wa li ahli Syam al-Juhfah, dan untuk penduduk Syam itu ya semisal Lebanon, kemudian Suriah, Palestina dan Yordania, yaitu miqat mereka adalah Al-Juhfah.
Wali ahli Najd qarnal manazil, dan untuk penduduk Najd, adalah di qarnul manazil. Penduduk Najd berarti di area timur Mekah. Kalau Madinah adalah di utara. Adapun di Syam adalah agak timur. Wa li ahli Yaman, dan untuk penduduk Yaman di area selatan adalah Yalamlam. Untuk penduduk Yaman adalah di Yalamlam. Ada berapa kota? Dzulhulaifah, Jufa, Qarnul Manazil, dan Yalamlam. Ada 4. Wa qala hunna lahun, maka mikot-mikot tersebut adalah bagi mereka yang tinggal di negara-negara tersebut. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlinna mimman arada al-hajj aw al-umrah, dan bagi siapapun yang datang dari arah tersebut, imam di sebelah jauh dari negara-negara tersebut atau orang yang melewati dari area tersebut. Wa man kana duna dzalik fa min haitsu ansha, ada orang yang tinggal lebih dekat dari mikot-mikot tersebut, maka mikot mereka adalah dari rumah-rumah mereka. Hatta al-Makkah in Makkah, sampai mikot ahli Makkah atau Makkah adalah dari Makkah itu sendiri. Kemudian hadis kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhillu ahlul Madinah, penduduk Madinah bertalbiyah indil Dzulhulaifah. Yuhillu ahlul Madinah, penduduk Madinah bertalbiyah dari Dzulhulaifah, wa Syam minal Juffah, dan bagi penduduk Syam adalah dari Juffah. Wa ahlul Najd min Qarnil Manazil, dan penduduk Najd bertalbiyah dari Qarnul Manazil. Wa qala Abdullah, wa balaghani, telah sampai kepadaku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yuhillu ahlul Yaman, dan bertalbiyahnya penduduk Yaman dari Yaman. Kita sedikit terangkan tentang Dzulhulaifah. Dzulhulaifah adalah isim tazkir dari al-Halifah. Hulaifah adalah isim tazkir, kata yang menunjukkan sesuatu yang kecil. Misalkan Umar dalam tasawuf kita dalam gambaran adalah orang besar. Apabila orang yang kecil adalah Umair, misalkan. Kemudian Utsman, Utsaimin. Utsman itu orangnya sudah berumur, misalkan dewasa. Adapun yang masih kecil adalah Utsaimin. Kemudian siapa lagi? Abid, Ubaid, dan seterusnya. Dengan cara-cara apa? Dengan cara mendomakan huruf pertama dan memfathahkan huruf sebelum ya. Itu namanya isim tazkir, menunjukkan hal yang kecil dari sesuatu benda atau dari usia yang muda. Tazkirul al-hafa nabatun ma'rufun yang butuh ditilkal mantiqah, yaitu menunjukkan tumbuhan yang dikenal, yang tumbuh di tempat tersebut, rerumputan, jenis rerumputan. Waktu samakan agar Ali, dan sekarang dinamai sebagai Bir Ali. Bir itu maksudnya sumur. Agar berarti apa? Sumur Ali. Apakah sebabnya disebut begitu? Apakah Ali bin Abi Thalib memiliki peran di situ sehingga disebut Bir Ali? Apakah bagaimana Allah alam? Belum memurojaah kembali. Wa yakadu Madinah kan munawwaran yasilu ilaiha, dan bangunan-bangunan dari kota Madinah al-Munawwarah atau Madinah an-Nabawiyah, bangunannya hampir sampai kepada Dzulhulaifah ini.
Wa tablughu al-masafa min dhifati wadi Hulaifa ila al-Masjid Nabawi 13 milan. Jarak dari tepi lembah Hulaifa, jarak dari tepi lembah Al-Hulaifa ke Masjid Nabawi sekitar 13 kilo. Sekitar 13 kilo. Wa min tilka al-dhifa ila Makkah al-Mukarramah an tariqi Wadil Jumum arba'mi'ah wa thamaniya wa ishrina kilo. Adapun dari tepi lembah tersebut ke Makkah al-Mukarramah dari jalan Wadil Jumum adalah 428 kilo. Jauh ya. Karena dari dekat Mekah, dari dekat Madinah ke Mekah kurang lebih masih ditempuh 428 kilometer. Wal Hulaifah miqat wal Madinah wa man ata an tariqihi. Dan Hulaifah adalah miqat bagi penduduk Madinah atau siapapun yang ingin ihram atau ingin bertanya dari Arab Madinah, sisa dari orang Indonesia dan seterusnya. Ada Juhfah, kata beliau, qaryatun bainaha wa bainal Bahril Ahmar, sebuah desa antara Syam dan Laut Merah. Asyraf Kakian 10 kilo. Wa ilkan kharab, adapun sekarang itu terjadi kerusakan. Allah karena sebab peperangan atau bagaimana. Wa yaqulun nasu min Rabil, dan masyarakat berihram dari area Rabil. Baik, Rabil. Madinatun kabiratun fiha jawair, kota besar yang di dalamnya ada berbagai kantor, wal marafiq, ya, fasilitas umum, wal madaris umumiyah, sekolah-sekolah negeri. Wa tabu'u an Makkah al-Mukarramah an tariqi Wadil Jumum min antara 6 wa 8 kilo. Dan jauhnya dari kota Mekah, Rabil ini adalah area Juhfah, dekat area Juhfah, yaitu jaraknya 186 kilo. 186 kilo. Wa yahrumu min Rabil alaihi Lubnan wa Suriah wal Urdun wa Filistin wa Mesir wa Sudan. Dan masyarakat yang berihram dari Rabil ini adalah penduduk Libanon, kemudian penduduk Suriah, Yordania, Palestina, Mesir dan Sudan. Wa hukumat al-Fadlin al-Arba, dan negeri-negeri area Maroko, Afrika Barat. Wa buldan Afriqiyah, dan negeri-negeri dari Afrika. Wa ba'dul mantiqah asy-syamaliyah fil Mamlakatil Arabiyyah as-Saudiyah, dan berbagai daerah di utara Saudi Arabia mereka berihram dari area Rabil ini. Kemudian yang saya bahas malam ini 2 miqat, yaitu miqat Dzulhulaifah dan miqat Juhfah. Ada perjalanan dan manazil, insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya. Apabila ada hal yang mau didiskusikan, kita dapat silakan sebelum kita menutup majelis malam ini.
bisa lihatnya lewat di web saja, belum pernah lihat temannya langsung. Ya seperti kisah teman saya, di mana mereka juga dia juga lulusan sebuah universitas terkenal. Karena suatu saat dia memberikan khutbah nikah. Dan ditanya istrinya mana? Saya belum nikah, ngasih khutbah nikah tapi belum nikah. Makanya loh, ya antara gitu. Nah, atas gitu, harusnya diserahkan kepada yang ustaz yang sudah menikah. Begitupun tentang pembahasan haji ini, saya merasa minder ya dari para penjahit. Apa tadi kalau rasakan salah bisa ditegur berarti tasawurnya atau gambarannya tentang tepat. Begitu juga sebenarnya saya tadi sudah dipesenin agar memulai kajian dengan streaming YouTube, tapi saya sendiri terus terang belum pintar pengaturannya ya, ngasih judulnya di gara-gara aturan teksnya belum paham, belum latihan banyak karena memang HP-nya cukup jadul sehingga memang tak coba itu gerak gambarnya itu nggak lancar, faktor intelektual dari HP saya. Jadi saat ini saya maaf belum bisa streaming online ya dari akun saya sendiri di YouTube, sementara masih pakai online direkam secara audio saja. Karena tidak ada yang bertanya, kami bolehkah kita mengunjungi seseorang yang mau berhaji atau umroh? Kalau haji itu tidak ada kata-kata seperti umumnya di masyarakat kita yang mereka tahu umroh banyak rombongan karena saya pernah atau mungkin yang ada warna itu adalah warna kita sementara kalau haji justru orang yang memperoleh dan haji mendatangi mungkin tetangga atau menyatakan, nah tolong jelaskan mana yang pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebenarnya hukum mengunjungi orang yang mau berangkat haji? Maka di sini saya mengatakan Ustaz Grace, beliau memberikan beberapa fatwa ulama, saya terlupa nama ulamanya. Tidak salah saya sering dari kampus kalau tidak salah. Kalau saya justru menjadi kebiasaan salaf adalah kalau misalkan ada walimah di Mekah adalah ketika kedatangan para jemaah ketika pulang, bukan ketika mau berangkatnya. Walaupun secara huruf ya hal ini tidak mengapa kita berkunjung ke orang yang tidak berhaji ya, karena mungkin hurufnya kita orang berhaji itu antara hidup dan mati ya. Kadang ada berita lain orang yang haji itu meninggal di sana sehingga duduk di kaki dan seterusnya. Secara tidak masalah, tetapi jangan sampai hal ini memberatkan orang yang berangkat haji sehingga membutuhkan dana lebih dari biaya dia pergi ke Baitullah untuk mengadakan makan. Walaupun mereka tidak menyebutnya sebagai walimah, karena asal kata walimah adalah yang makan kita sekedar memberikan bakso atau jahe itu semuanya disebut sama adalah walimah, walaupun tidak dimaksudkan karena yang dilihat adalah hakikatnya bukan penamaannya. Kemudian yang kedua soal meminta doa orang yang tidak berhaji minta doa dari orang yang dari mana? Betul kalau kita yang titip yang
yang orang berkunjung itu yang titip doa yang berangkat atau orang yang mau berangkat titip? Titip doa. Mungkin saya tinggal, berarti biasanya kalau ada yang beragradasi orang yang berkunjung itu mau titip doa gitu ya, tulis gitu. Saya tadi kan dengan pembahasan saya Al-Utsaimin hafizahullah taala ketika menyarankan kita berjamaah, mensyarat kita terbiar bersama kali berjamaah, yang menyatakan bahwasanya doanya mereka itu lebih diunggulkan daripada doa manusia. Maka beliau memberikan taksimat atau perincian bahwasanya doa yang paling utama adalah doa seseorang untuk dirinya sendiri, ini yang paling utama. Kemudian setelah itu apakah doa yang seorang muslim untuk dirinya atau doa malaikat yang lebih utama, maka ini secara di bawah kategori, di bawah keutamaan doa seseorang untuk dirinya sendiri. Sehingga tentunya bagi kita hendaknya mengikuti kebiasaan salaf. Sunnah para salaf adalah mereka tidak biasa meminta doanya Rasulullah SAW. Justru yang biasa meminta didoakan oleh Rasulullah SAW yang buta untuk bisa melihat, wanita yang biasa kuat untuk bisa semua adalah kebiasaannya dari orang-orang yang arah pedalaman. Ada pun dari kalangan tokoh-tokoh sahabat seperti Abu Bakar, Umar, sebenarnya tidak dikenal mereka meminta atau biasa meminta doa dari Rasulullah SAW, karena mereka tahu secara mafhum bahwasanya doa dari diri sendiri itu adalah lebih utama. Walaupun yang kita doa dari jauh, bukan saat haji dan umroh, walaupun hari ini tidak apa, tetapi tentunya apabila dibandingkan antara minta doa dari orang lain dari sendiri, maka kata saya kalau suami aku berdoa bahwasanya lebih utama adalah doa seseorang untuk dirinya sendiri. Mungkin ini saja bisa kita bahas saja, karena tadi sudah saya sering dengan ceritakan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dari